Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah murka Allah terhadap kaum LGBT. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang menerangkan tentang siapa kaum yang berbuat kerusakan itu. Pertama, kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan sangat hina seperti firman Allah, "Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian." Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Kedua, kaum Nabi Lut yang menyukai sesama jenis, Allah berfirman, "Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Dalam sejumlah hadis, inilah di antara perbuatan kaum yang berbuat kerusakan itu. Pertama, Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Beliau sampaikan sampai 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Imam Tirmizi menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya." Jadi pantas saja kalau Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Menurut pengarang tafsir Jalalain, Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Firman Allah, "Dan tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodomi ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ankabut ayat 31. Tak hanya itu, Allah informasikan juga, "Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras." Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Menurut Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, yang menyebabkan kota mereka terbalik ke bawah adalah karena malaikat telah mengangkat ke langit lalu menjatuhkannya dalam keadaan terbalik ke tanah. Sedangkan tanah yang keras itu adalah tanah liat yang dibakar dengan api. Inilah balasan untuk kaum Nabi Lut yang menentangnya. Dalam hadis Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Ada 4 orang yang mereka memasuki pagi hari membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan murka pada sore hari." Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, "Siapakah mereka itu, wahai ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Pertama, laki-laki yang meniru para perempuan. Kedua, para perempuan yang meniru laki-laki. Ketiga, manusia yang bersetubuh dengan binatang. Keempat, laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki." Untuk itu, bagi para pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau lebih kita kenal dengan LGBT di negeri kita, hendaklah bisa mengetahui betapa bahayanya perbuatan mereka. Berikut dikutip dari hadis-hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencium anak muda dengan syahwat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya di neraka selama 1000 tahun. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, maka keduanya adalah pezina. Sama halnya
Dan apabila seorang wanita melakukan perbuatan lesbi dengan wanita lain, maka keduanya adalah pezina. Nabi SAW juga bersabda, apabila seorang anak muda meraba-raba anak muda lainnya, maka arasy berguncang. Lalu langit berteriak, wahai Tuhan kami, perintahkanlah kami untuk menyambar orang-orang yang telah melakukan hal itu. Begitu juga bumi berkata dengan lantang, wahai Tuhan kami, perintahkanlah kami untuk menelan orang yang telah melakukan hal itu. Tentu rangkaian sabda Nabi SAW di atas tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab bisa jadi jika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap pelaku LGBT, maka yang merasakannya adalah seluruh bangsa Indonesia. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah di atas adalah dengan membaca kembali sejarah LGBT yang telah direkam oleh Al-Quran, sudah seharusnya menjadi pedoman bagi umat muslim untuk menjauhi segala perkara yang menimbulkan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan suatu larangan atau perintah kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi hambanya. Berbagai dampak dari perbuatan menyimpang tersebut tak hanya dirasakan oleh si pelaku, melainkan juga lingkungan sekitar. Salah satunya dampak dari segi kesehatan yang membuka peluang besar terjangkitnya penyakit kelamin menular atau penyakit lain yang disebabkan oleh orientasi seks yang menyimpang. Semoga kisah ini dapat mengingat kita kembali begitu murkanya Allah terhadap kaum LGBT dan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.